Pernah nggak sih Anda ngerasa pikiran itu tiba-tiba jadi keruh banget pas lagi marah? Atau sebaliknya, jadi jernih luar biasa pas lagi damai? Rasanya tuh kayak ada sesuatu yang ngewarnain kondisi batin kita. Nah, di sini kita bakal coba bongkar zat warna ini pakai sebuah peta psikologi kuno yang keren banget. Oke, kita langsung bahas aja ya. Ini dia metafora kuncinya. Coba dibayangin pikiran Anda itu pada dasarnya kayak segelas air, jernih dan tenang. Nah, setiap emosi, setiap pikiran yang muncul, itu ibarat tetesan zat warna yang bisa mengubah kejernihan air itu. Kalau kita paham konsep ini, kita bakal jauh lebih gampang ngertiin apa yang terjadi di dalam kepala kita. Dan ternyata zat warna ini udah dipetakan dengan sangat detail. Menurut sistem ini, totalnya ada 51 faktor mental spesifik yang bisa kita kenali. Wah, banyak banget ya. Tenang-tenang. Kelihatannya aja banyak, tapi begitu kita kelompokkan, semuanya jadi masuk akal. Oke, nama kerennya itu Caitasika. Penting buat diingat, ini tuh bukan kesadaran itu sendiri ya, tapi lebih ke atribut atau kualitas yang nempel di kesadaran kita. Mereka ini semacam bumbu yang ngasih rasa dan warna di setiap momen pengalaman kita. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Kelompok pertama ini bisa dibilang mesin dasar dari pikiran kita. Faktor-faktor ini tuh netral, nggak baik dan nggak buruk. Mereka ya cuma mekanisme yang bikin kesadaran kita bisa berfungsi aja. Nah, 5 faktor ini tuh ada di setiap momen kesadaran kita, selalu aktif. Coba deh, perhatiin sekarang juga. Ada kontak antara mata Anda dengan layar ini. Ada atensi yang fokus ke suara saya. Ada perasaan, entah itu tertarik atau biasa aja. Ada persepsi yang ngenalin kata-kata ini. Dan ada kehendak yang bikin Anda terus dengerin. Ini tuh sistem operasinya pikiran kita, selalu nyala. Selanjutnya, ada 5 faktor lagi yang baru muncul pas kita sengaja mengarahkan pikiran kita ke sesuatu. Contohnya, pas Anda memutuskan, oke, gue mau paham soal ini. Nah, itu aspirasi muncul. Pas Anda ingat-ingat lagi pelajaran sebelumnya, ingatan aktif. Dan pas Anda benar-benar fokus, itu namanya konsentrasi lagi bekerja. Ini ibaratnya toolkit kita buat belajar dan mendalami sesuatu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih, bagian yang paling kita rasain sehari-hari. Pertarungan antara zat warna yang menjernihkan dan yang bikin keruh air pikiran kita. Disinilah kualitas mental kita benar-benar dibentuk. Kita mulai dari sisi terangnya dulu ya. Ada 11 faktor kebajikan. Ini kualitas-kualitas kayak tanpa keserakahan atau tanpa kebencian. Tapi ini bukan berarti cuma nggak ada hal negatif ya. Ini tuh kualitas positif yang aktif. Misalnya, tanpa kebencian itu artinya ada rasa welas asih. Inilah yang secara proaktif bikin pikiran kita jernih. Dan di sisi lain, ini dia biang keroknya. 6 faktor ini disebut akar kekotoran batin. Kenapa akar? Soalnya dari sinilah sebagian besar masalah mental kita tumbuh. Mereka ini racun utamanya yang bikin air pikiran kita jadi bergejolak dan geruh. Kita semua kayaknya kenal banget ya sama yang ini. Ada keserakahan yang bikin kita ngerasa kurang terus. Ada kemarahan yang rasanya kayak membakar dari dalam. Dan ada ketidaktahuan yang bikin kita bingung soal banyak hal. Mengenali keenam akar ini adalah langkah pertama buat mencabutnya. Tapi, kabar baiknya selalu ada penawarnya. Seperti yang bisa kita lihat, untuk setiap racun utama ada lawannya yang bajik. Jadi, kita bisa secara sadar menumbuhkan tanpa keserakahan buat melawan keserakahan. Artinya, kita nggak pasif, kita punya pilihan. Kalau tadi itu akarnya. Nah, dari keenam akar beracun itu, tumbuh lagi 20 ranting dan daun lainnya. Ya contohnya, perasaan-perasaan kayak iri hati, dendam, sampai kemalasan. Itu semua sebenarnya cuma manifestasi yang lebih spesifik dari 6 akar utama tadi. Kategori terakhir ini nih yang unik. Bisa dibilang ini wild card-nya. Ada 4 faktor yang bisa jadi baik, bisa juga jadi buruk. Mereka ini netral. Dampaknya 100% tergantung niat kita di belakangnya. Coba deh pikirin, penyesalan misalnya. Bisa jadi dorongan positif buat kita memperbaiki diri kan? Tapi bisa juga jadi siksaan yang bikin kita terjebak di masa lalu. Atau tidur, bisa bikin seger, tapi bisa juga jadi ajang pelarian buat jadi malas. Jadi, niat kitalah yang ngasih warna ke faktor-faktor ini. Oke, kita udah bahas semua 51 faktor ini. Sekarang pertanyaan terbesarnya, terus kenapa? Apa gunanya peta serumit ini buat kehidupan kita yang sibuk? Nah, ini dia jawabannya. Peta ini ngasih kita kemampuan buat melakukan audit mandiri secara langsung saat itu juga. Jadi, kita nggak cuma pasrah ke bawah arus emosi, tapi kita bisa jadi pengamat yang sadar, yang tahu persis zat warna apa sih yang lagi muncul di pikiran kita. Caranya praktis banget. Pertama, sadari. Begitu ngerasa ada gejolak di batin, langsung peka. Kedua, identifikasi. Kasih nama. Oh, ini si iri hati lagi dating nih. Ketiga, dan ini yang paling penting,
amati dia sebagai faktor tambahan, bukan sebagai siapa saya sebenarnya. Jadi, begitu Anda bisa ngasih label, ini adalah faktor kemarahan yang lagi muncul, Anda otomatis menciptakan jarak. Emosi itu jadi kehilangan cengkramannya. Kenapa? Karena Anda sadar itu cuma zat warna sementara, bukan airnya itu sendiri. Pikiran pun jadi lebih gampang buat balik tenang lagi. Dan inilah kesimpulan yang paling memberdayakan. Sifat asli pikiran Anda itu, di balik semua gejolak, sebenarnya jernih, damai, dan sadar. Semua faktor mental tadi, yang baik maupun yang buruk, mereka semua itu cuma tamu yang datang dan pergi. Mereka bukan pemilik rumahnya, Andalah pemiliknya. Jadi, sebagai penutup, coba diambil jeda sebentar, lakukan audit mandiri kilat. Dari semua yang udah kita bahas barusan, coba jujur deh, zat warna apa, faktor mental apa yang paling dominan mewarnai air pikiran Anda saat ini juga?